Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang landasan historis pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Cucun Sunaingsi, SPD, MPD. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 10. Yang pertama adalah Melinda Khoirunisa dengan NIM 2102364. Lalu ada dengan saya sendiri, Suryana, dengan NIM 2102431. Lalu yang ketiga ada Vina Amalia Ramadan dengan NIM 2107381. Langsung saja kepada pematerian yang pertama. Yang pertama tentang definisi sejarah atau historis. Menurut Louis Gottschalk, dalam definisi umum, kata histori kini bermakna masa lampau umat manusia, seperti juga pada bahasa Jerman Geschichte yang berasal dari kata Geschehen yang berarti terjadi, dan Geschichte yakni sudah terjadi atau yang sering kali diartikan sama dengan sejarah. Lalu ada menurut Evans, kalau sejarah didefinisikan sebagai memori manusia, maka ia akan menjadi tidak terbatas, sebab memori akan selalu banyak jumlahnya. Lalu ada menurut Nadel, sesungguhnya sejarah memiliki 3 cabang, dan ketiga cabang ini saling berhubungan erat. Lalu selanjutnya ada pengertian landasan historis pendidikan. Pengertian landasan historis pendidikan. Yang dimaksud dengan landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Landasan historis pendidikan merupakan landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah pendidikan. Lalu selanjutnya ada pendidikan pada zaman purba. Pendidikan pada masa prasejarah masih terkesan sederhana. Tujuan pendidikan hanya untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan apa yang bisa diambil dari lingkungannya. Pada perkembangannya, masyarakat sudah mulai mengenal sistem kepercayaan yang membuat mereka lebih menghormati dan melestarikan alam. Walaupun manusia purba sudah hidup menetap dan mempunyai bahasa tertentu, mereka belum mendirikan lembaga-lembaga institusional seperti sekolah ataupun rumah belajar. Hal ini disebabkan karena kebutuhan mereka pada saat itu masih sederhana dan didominasi oleh pemikiran-pemikiran subsisten. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada zaman masa purba itu belum ada lembaga-lembaga institusional seperti sekolah ataupun pendidikan yang lainnya, karena pendidikan pada masa ini itu masih sederhana. Lalu selanjutnya, pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Sejak abad ke-19, upaya-upaya pendidikan ilmu umum bagi rakyat Indonesia mulai dilakukan oleh pihak Belanda. Pada dasarnya, bentuk baru dalam lapangan pengerjaan terjadi pada pemerintahan Daendels pada tahun 1908 sampai dengan 1911 dan pemerintahan Raffles pada tahun 1811 sampai dengan 1815. Lalu pada periode selanjutnya, dengan diangkatnya Van den Bosch pada tahun 1830 sebagai gubernur jenderal, maka pendidikan di Nusantara memasuki lapangan baru. Pendidikan pada masa Kulturstelsel bisa dikatakan lebih baik dibandingkan zaman-zaman sebelumnya, karena sudah dapat berkembang dengan tujuan yang dilaksanakan. Walaupun tujuan pendidikan pada masa tanam paksa ini merupakan eksploitasi penduduk bumi putra. Lalu selanjutnya, Kulturstelsel yang diberlakukan dari 1930 hingga tahun 1870 menandai babak baru modernisasi pendidikan di Nusantara. Pada masa ini, Van den Bosch memberi kesempatan sedikit untuk anak-anak Jawa, khususnya golongan bumi putra atau anak priayi, untuk menikmati pendidikan di sekolah, karena tanam paksa yang baru dijalankan membutuhkan pegawai yang terdidik. Lalu Van den Bosch mengerti bahwa untuk memperbaiki sistem pembangunan ekonomi bagi Belanda dibutuhkan banyak tenaga ahli, maka mulai terasa kebutuhan akan sekolah-sekolah yang harus menghasilkan buruh pegawai. Keterbatasan sekolah-sekolah untuk rakyat Indonesia tersebut seolah tidak diperhatikan, karena yang diutamakan adalah pendidikan anak-anak Belanda dan setelah itu baru anak-anak bumi putra. Pada masa ini, Van den Bosch memberi kesempatan sedikit untuk anak-anak Jawa, khususnya golongan bumi putra atau anak priayi, untuk menikmati pendidikan di sekolah, karena tanam paksa yang baru dijalankan membutuhkan pegawai yang terdidik, tetapi
Rencana untuk membuka sekolah yang lebih banyak mengalami kegagalan karena kekurangan dana akibat kekacauan di Eropa dan perang di Ponorogo di Jawa. Saya akan melanjutkan. Antara tahun 1849 sampai 1852 didirikanlah 2 buah sekolah untuk anak-anak Indonesia di tiap-tiap ibu kota kepresidenan. Sekolah itu masih terbatas pada anak-anak bangsawan saja. Pada tahun 1901, pemerintah kolonial melalui Gubernur Jenderal Van Deventer mengeluarkan kebijakan politik etis. Kebijakan tersebut dikenal dengan triloginya, yaitu edukasi, emigrasi, dan irigasi. Pada dasarnya, penyebaran pengajaran bagi rakyat jelata selalu ditunda-tunda. Usaha perluasan sekolah bagi anak Bumiputra selalu mendapat tantangan. Pemerintah kolonial Belanda khawatir kalau perluasan sekolah yang terlalu cepat bagi rakyat Bumiputra merupakan bahaya besar bagi kedudukan kaum penjajah. Selain itu, tujuan pendidikan sekolah bukan untuk mendidik rakyat, bukan untuk mempertinggi derajat hidup rakyat, tapi untuk memenuhi kepentingan kaum pihak kolonizer untuk mengisi kekurangan pegawai yang murah. Pada periode ini juga terdapat dualisme pendidikan, yaitu pendidikan khusus untuk warga Eropa dan Bumiputra. Bahkan pendidikan untuk pribumi menengah ke bawah baru diusahakan di awal abad ke-20. Sebelum kita mengetahui apa saja pendidikan di masa pergerakan nasional, terlebih dahulu kita mengetahui apa saja faktor yang melatar belakangi timbulnya pergerakan nasional. Yang pertama, penderitaan dan kondisi yang merugikan bangsa Indonesia akibat kebijakan pemerintah kolonial Belanda menimbulkan rasa senasib sepenanggungan sehingga timbul rasa nasionalisme. Yang kedua, kebesaran di masa lampau. Bangsa kita memperkuat rasa harga diri sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Yang ketiga, kaum terpelajar di kalangan bangsa kita terdorong untuk berperan sebagai motor pergerakan. Yang keempat, bahasa Melayu merupakan bahasa kesatuan, menyadarkan bahwa kita adalah satu bangsa. Yang kelima, karena mayoritas bangsa kita beragama Islam, timbul persepsi bahwa Belanda adalah kafir. Pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional yang pertama Budi Utomo. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Sutovia. Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Pada tahun 1908, Budi Utomo dalam kongresnya yang pertama pada tanggal 3-4 Oktober 1908 menegaskan bahwa tujuan perkumpulan itu adalah untuk memajukan yang selaras buat negeri dan bangsa Indonesia, terutama dengan memajukan pengajaran pertanian, peternakan, dan lain-lain. 2. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Dasar pendidikannya berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. 3. Perkumpulan Putri Mardika didirikan pada tahun 1912. Pertama kali didirikan organisasi perempuan yang pertama di Jakarta, yaitu dinamakan Putri Mardika. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada gadis pribumi dalam menuntut pelajaran dan menyatakan pendapat di muka umum, memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia. 4. Trikoro Darmo didirikan pada tahun 1915. Organisasi Trikoro Darmo merupakan organisasi pemuda pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemuda Sutovia pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. 5. Ksatria Institute didirikan oleh Ernest Francis Agne Dausdekker. Dasar pendidikannya adalah kebangsaan Indonesia, terutama melalui sejarah kebangsaan. 6. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan salah satu organisasi keagamaan Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Lahirnya organisasi ini didasarkan atas keterpurukan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada zaman kolonialisme masih merajalela di negeri ini.
Keterpurukan tersebut secara lambat laun menyongsong semangat bangsa Indonesia, yaitu dalam hal ini adalah kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa Indonesia, yaitu antara lain dengan jalan pendidikan dan organisasi. 7. INS Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Perjuangan INS diarahkan demi kemerdekaan melalui pendidikan yang menekankan lulusannya agar dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau jabatan yang diberikan kaum penjajah. Pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Yang pertama, dihapuskannya dualisme pendidikan. Jadi pada masa Belanda terdapat dua jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran Bumiputra. Namun oleh Jepang, sistem seperti itu dihilangkan, hanya satu jenis sekolah rendah saja yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun atau Kokumin-gaku. 2. Berubahnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk menyediakan tenaga cuma-cuma atau romusa dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diharuskan latihan fisik. 3. Proses pembelajaran diganti kegiatan yang tak ada kaitannya dengan pendidikan. Jadi proses pembelajaran di sekolah diganti dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, antara lain mengumpulkan batu pasir untuk kepentingan perang. Selanjutnya membersihkan bengkel-bengkel asrama militer. 4. Pendidikan pada masa Jepang sangat memprihatinkan. Maksudnya kondisi pendidikan bahkan lebih buruk dari pendidikan pada masa jajahan Belanda. Sebagai gambaran, misalnya jumlah sekolah dasar dari 21.500 menurun menjadi 13.500. 5. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. 6. Pendidikan guru. Baik, saya akan melanjutkan pematerian yang selanjutnya. Pendidikan Indonesia periode tahun 1945 sampai 1969. Pada masa awal-awal kemerdekaan, khususnya pada kurun waktu 1945 sampai 1969, tujuan pendidikan nasional Indonesia telah mengalami 5 kali perubahan, sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Tujuan pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan amat menekankan penanaman jiwa patriotisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kurikulum pada rentan tahun 1945 sampai 1969, perubahan sekolah-sekolah, dan pendidikan Islam. Yang pertama, kurikulum pada rentang tahun 1945 sampai 1968. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pada masa tersebut, siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Proses pendidikan sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Aspek efektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara. Selanjutnya, kurikulum perencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai 1952. Silabus mata pelajaran jelas sekali dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini, memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Dan yang terakhir ada kurikulum 1964. Dalam masa transisi yang disingkat RIS menjadi RI tidak memungkinkan pemerintah melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang kooperatif yang berlaku untuk seluruh tanah air. Belanda meninggalkan sekolah kolonial di daerah yang dikuasai oleh pemerintah RI, telah mulai dilaksanakan sistem pendidikan yang direncanakan akan berlaku secara nasional, dengan segala kemampuan yang terbatas. Setelah RIS terbentuk, pada bulan Desember 1949, pemerintah RIS dan pemerintah RI yang menjadi inti dari negara kesatuan.
Dan untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan perubahan sekolah-sekolah. Yang pertama ada sekolah rakyat negeri. Sekolah rakyat negeri ini bercirikan semua sekolah rakyat negeri harus menjadi sekolah luar biasa dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kedua, kelas-kelas pemulihan dibuka untuk murid-murid sekolah rakyat yang tadinya memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, kelas-kelas pemulihan ini boleh memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dengan keterangan bahwa secepat mungkin harus dialihkan ke bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, di kota-kota besar seperti kelas-kelas pemulihan memungkinkan menjadi sekolah yang berdiri sendiri. Dan yang kedua, ada sekolah rakyat partikelir yang berisikan bersubsidi, tak bersubsidi, dan istimewa. Yang pertama ada yang bersubsidi, yang bercirikan bahasa pengantar bahasa Indonesia, dan yang kedua harus memakai rencana pelajaran sekolah rakyat negeri dan boleh menambah pelajaran lain dengan persetujuan Kementerian PP dan K. Yang kedua, sekolah rakyat partikelir tak bersubsidi, yang bercirikan bahasa pengantar sesukanya, bahasa Indonesia ada mata pelajaran yang diwajibkan, dan yang terakhir, hak pengawas ada pada pemerintah. Dan untuk sekolah partikelir yang terakhir yaitu sekolah partikelir istimewa, yang bercirikan bahasa pengantar adalah bahasa Belanda untuk anak-anak warga negara Belanda yang bekerja pada pemerintah Indonesia. Tunjangan guru dari pemerintah berdasarkan jumlah murid. Boleh menerima anak-anak warga negara asing. Dan untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan pendidikan Islam. Pada tingkat pendidikan dalam madrasah ibtidah 6 tahun yang merupakan bentuk formal lembaga pendidikan dasar yang diintrodusir Departemen Agama. Pada tahun 1959 dibentuk madrasah sanawiyah 3 tahun dan pada 1966 mulai dibuka pendidikan khusus perempuan dengan menawarkan model pendidikan mu'alimat dengan jenjang pendidikan 6 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendidikan pada masa PJP 1. Pelaksanaan Pelita 1 PJP 1 direncanakan mulai 1 April 1969. Maka pada tanggal 28 sampai 30 April 1969, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar dan pemikir pendidikan di Cipayung untuk melakukan konferensi dalam rangka 1. Mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional dan menyusun suatu prioritas pemecah dari berbagai masalah tersebut, serta mencari alternatif pemecahnya. Yang ketiga, salah satu hasil Kooperatif Cipayung itu ialah lahirnya Proyek Penilaian Nasional Pendidikan atau disingkat dengan PPNP. Pendidikan pada masa PJP 1 ini meliputi tujuan pendidikan nasional, kurikulum pendidikan kejuaraan, kurikulum pendidikan tinggi, sarana prasarana pendidikan, dan wajib belajar. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1929 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, kurikulum pendidikan. Dalam PJP 1 telah dilakukan 3 kali perubahan kurikulum pendidikan sekolah, yaitu yang dikenal sebagai kurikulum 1968, kurikulum 1975, dan kurikulum 1984. Di dalam kurikulum 1968 dirumuskan bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1975 dikembangkan dengan menggunakan sistem instruksional atau disingkat PPSI yang selanjutnya dijabarkan ke dalam satuan pelajaran atau modul. Ciri utama kurikulum 1975 yaitu organisasi kurikulumnya yang berorientasi kepada tujuan pendidikan, menekankan CBSA dan konsep belajar tuntas. Kurikulum 1975 diperbaharui lagi dengan kurikulum 1984. Pada tingkat SMA, kurikulum ini terdiri atas program inti dan program pilihan. Selanjutnya, kurikulum pendidikan kejuruan. Dalam Pelita 1
Selain penyempurnaan sistem sekolah kejuruan, juga ditingkatkan mutu pendidikan, terutama mutu guru dan laboratoriumnya. Kurikulum sekolah kejuruan masih terlalu banyak mata pelajaran teorinya dan masih terbatas latihan-latihan prakteknya yang justru sangat diperlukan. Peningkatan mutu kurikulum sekolah kejuruan tersebut mengalami kesulitan, antara lain juga karena dunia industri kita pada saat itu masih belum menyadari pentingnya kaitan antara sekolah kejuruan dan sekolah kerja. Selanjutnya, kurikulum pendidikan tinggi atau PT. Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi termasuk kurikulumnya juga telah dilaksanakan selama PJP 1. Salah satu usahanya adalah dengan mengganti sistem kontinental dengan sistem Anglo-Saksis, yaitu dengan penerapan sistem kredit semester atau sistem SKS pada pertengahan tahun 1970-an. Maksudnya adalah untuk meningkatkan efisiensi internal dari PT yang pada saat itu memang sangat rendah. Selain sistem SKS, juga mata kuliah yang diajarkan, dikaji, dan disesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dalam rangka inilah dibentuk apa yang disebut konsorsium perguruan tinggi menurut program studi yang disajikan di PT. Selanjutnya, sarana dan prasarana pendidikan. Perkembangan pendidikan di Indonesia selama PJP 1 secara kuantitatif merupakan fenomena yang menakjubkan, bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi dunia luar. Pertumbuhan jumlah siswa atau mahasiswa di berbagai jenjang dan jenis pendidikan tersebut tentu saja disertai pula dengan penambahan prasarana dan sarana pendidikan. Antara lain, gedung-gedung sekolah baru, penambahan ruang belajar, buku-buku pelajaran, pengadaan sarana pembantu proses belajar mengajar, dan lain-lain. Prasarana dan sarana pendidikan memang telah banyak dibangun selama PJP 1. Namun demikian pengadaan prasarana dan sarana pendidikan tersebut ternyata masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Dan poin yang terakhir yaitu wajib belajar. Melalui program pembangunan tadi dan dengan dirancangnya wajib belajar sekolah dasar sejak tahun 1984, maka pada akhir pelita 2, kesempatan belajar anak-anak untuk 7-12 tahun praktis telah dicapai. Walaupun tentunya masih terdapat sejumlah anak-anak yang masih terpencil, anak-anak luar biasa maupun putus sekolah yang masih harus dituntaskan di dalam pembangunan selanjutnya. Wajib belajar SD 6 tahun pada pelita 5 telah diperluas dengan perintisan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sebab itu UNESCO pada tahun 1994 menganugerahkan bintang Avicenna kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pengakuan peranan pemerintah Indonesia dalam memajukan pendidikan rakyat. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari pematerian yang telah kami paparkan. Setiap pendidikan, mulai dari zaman purba, kolonial, militerisme Jepang, sampai masa periode 1969 sampai 1993, mampu memperjelas pemahaman kita tentang pendidikan masa kini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada zaman ini tidak akan sesempurna dan tidak akan jadi seperti sekarang ini apabila tidak Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada zaman ini tidak akan sesempurna dan tidak akan seperti sekarang ini apabila tidak mengalami pendidikan mulai dari masa periode lama tersebut. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.